Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Ratu Ardila Tunisya, Sarjana Administrasi Publik dengan jabatan Analis Kesejahteraan Keluarga pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat ini saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNSD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 angkatan ke-17. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, menyebutkan tentang tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan, yakni dalam pasal 14 ayat 1 menyebutkan Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat, pelayanan dasar. Oleh karena itu, disinilah peran seorang analis, terutama analis kebijakan, dalam menjalankan tugas untuk merumuskan kebijakan. Dalam hal ini menghasilkan rekomendasi kebijakan. Selain itu, wujud dari dilaksanakannya amanat Permenpan RB nomor 25 tahun 2021 tentang penyederhanaan struktur organisasi di instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi telah dilaksanakan ditandai dengan adanya perubahan struktur organisasi di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilihat bahwa dalam strukturnya Biro Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang kepala biro yang membawahi subbagian tata usaha biro dan kelompok jabatan fungsional. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia telah menyebutkan tentang tujuan dari alih jabatan fungsional seorang analis kebijakan, di mana diharapkan seorang analis kebijakan nantinya mampu berperan optimal dalam menghasilkan kebijakan dengan kualitas yang lebih baik, yang berlandaskan pada bukti, tidak hanya dengan opini. Oleh karena itu, dalam buku panduan yang ditulis oleh LAN RI, dikatakan bahwa seorang analis kebijakan tidak hanya memiliki kemampuan menulis naskah dinas saja, tetapi juga mampu menulis karya tulis ilmiah. Salah satunya yaitu policy brief. Yang menjadi perhatian saya pada kegiatan aktualisasi ini adalah untuk menjawab tantangan organisasi berupa tuntutan digitalisasi, inovasi, serta untuk menciptakan kualitas kebijakan di Indonesia yang berbasiskan bukti. Ternyata di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat, hasil rekomendasi masih hanya dituangkan melalui media tata naskah dinas. Padahal, seorang analis juga dapat menuangkan hasil rekomendasi ataupun hasil analisanya dengan menggunakan media karya tulis ilmiah. Salah satu karya tulis ilmiah yang ternyata memiliki manfaat untuk meningkatkan hasil kualitas kebijakan adalah dengan penggunaan policy brief. Tahukah kamu apa itu policy brief? Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman penulisan karya tulis ilmiah bagi analis kebijakan. Risalah kebijakan atau policy brief adalah tulisan ilmiah yang ringkas dan berfokus pada isu kebijakan tertentu serta menawarkan alternatif solusi atas permasalahan kebijakan yang membutuhkan perhatian cepat dari pembuat kebijakan. Lalu, mengapa policy brief ini dianggap perlu untuk dikembangkan di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat? Tidak hanya saya sebagai seorang analis kesejahteraan keluarga, ternyata policy brief ini juga sangat berguna sebagai media advokasi seorang analis kebijakan. Perlu diketahui adanya alih jabatan analis kebijakan menjadi jabatan fungsional analis kebijakan di Indonesia ternyata bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, agar kualitas kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat berbasiskan dengan bukti dan dapat mengadvokasi pembuat kebijakan atau pengambil keputusan.
Perlu diketahui bahwa Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia telah menyusun sebuah buku panduan mengenai optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan pada tahun 2021, di mana pada buku panduan tersebut dikatakan bahwa seorang analis harus memiliki kemampuan tidak hanya menulis naskah dinas tetapi juga menulis karya tulis ilmiah. Salah satunya yaitu policy brief. Mengapa ini menjadi penting? Karena mereka dituntut untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan maupun kebijakan yang mampu berkualitas dan juga mengadvokasi. Nah, salah satu karya tulis ilmiah yang memiliki fungsi sebagai media advokasi ialah policy brief. Sebenarnya apa sih kelebihan dari policy brief itu? Policy brief itu disusun dengan struktur yang sederhana, ringkas, jelas, dan dengan tampilan yang menarik. Selain itu, mudah dibaca, sebab policy brief itu dirancang secara spesifik dengan komponen-komponen yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan informasi policymaker. Policy brief juga dapat dirancang sesegera mungkin saat isu masih hangat. Sebagai pengenalan, saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana sih langkah-langkah menyusun policy brief yang efektif. Pertama, latar belakang. Susunlah latar belakang dengan sederhana dan jelas, sehingga pembaca dapat memahami konteks permasalahan secara tepat. Kedua, masalah publik. Yakinkan pembaca bahwa masalah publik tersebut memang harus diatasi. Ketiga, alternatif kebijakan. Buatlah beberapa alternatif kebijakan. Keempat, bukti-bukti relevan. Lengkapi bukti-bukti relevan yang dapat mendukung pilihan kebijakan. Kelima, persuasi. Harus bersifat persuasi agar pembaca bersemangat dalam mengambil dan menetapkan kebijakan tersebut. Berikut sistematika penulisan policy brief berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017. Pertama, judul. Kedua, executive summary. Ketiga, pendahuluan. Keempat, deskripsi masalah. Kelima, rekomendasi. Keenam, appendix atau lampiran jika dibutuhkan. Dan ketujuh, daftar pustaka. Sekian informasi yang dapat saya bagikan, kurang lebih saya mohon maaf karena saya menyadari bahwa saya masih belajar. Semoga kedepannya kita dapat meningkatkan kualitas kebijakan melalui hasil rekomendasi kebijakan yang berbasiskan data, tampilan menarik, dan juga berkualitas. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.